Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif di workshop gua yang biasa-biasa aja. Nah, hari ini gue bakal ngebahas satu power tool lagi dari Huston. Ya, kita tahu lah, Huston itu adalah produsen baru di bidang power tool. Sebelum nama Huston lahir itu sebetulnya namanya cuman ProHack. Nah, ProHack itu dia fokus ke peralatan-peralatan hand tool. Nah, sekarang berubah nama jadi Huston, tapi dengan peningkatan dia sudah memproduksi power tool yang udah pernah gua review sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini ada yang gua pengen review lagi yaitu bore corded, bukan cordless. Memang namanya Huston belum sampai cordless kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti dia seperti apa. Nah, alat yang bakal gua bahas kali ini adalah ini adalah impact drill. Ini adalah impact drill 13 mili. Nah, sebetulnya tujuan gua nge-review corded atau power tool dengan kabel itu sebetulnya gua kepengen flashback ke belakang lagi sob. Jadi nggak semuanya kita harus ngerjain dengan cordless, sedangkan corded ini juga masih banyak digunakan dan dipakai dan masih worth it lah maksud gua. Oke, ini adalah dari Huston ya dengan kode 3075-006. Dan gue bakalan bahas apa aja di dalam paket pembeliannya dari mulai gue unboxing sampai dengan kita lakukan pengetesan. Seberapa kuat sih sebetulnya impact drill 13 mili. Ada tulisannya set, berarti di dalamnya completely soft. Oke sob, sebelum gue bahas dan gue unboxing apa aja yang ada di dalam, gue bakal kasih lu bocoran spesifikasi dasar yang tertera di boxnya. Nah, untuk ukuran kepala, kalian udah tahu bahwa dia impact drill di ukuran di kelas 13 mili. Nah, di sini adalah disebutkan bahwa dia 2-in-1. Jadi dia impact drill, artinya apa? Dia bisa dirubah ke mode impact dan ke mode drill. Jadi dia punya dua fungsi. Yang selanjutnya adalah dia membutuhkan daya 500 watt. Jadi ini termasuk impact drill yang cukup tangguh. Dia ada di 500 watt. Biasanya impact drill untuk kelas 13 mili itu biasanya di 350. Hampir sama kayak gerinda tangan ya. Dia ada di RPM-nya di 2900 per menit. Nah, maksimal drillingnya jelas lah. Impact drill 13 mili ya maksimalnya 13 mili. Kita nggak bisa pasang mata bor 14 mili. Nah, di sini tertulis bahwa dia impact drill 13 mili set, artinya ada di dalamnya bukan hanya mesin bornya aja, tapi kita dikasih beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah drill handle. Nah, drill handle udah banyak lah. Istilahnya semua bor pasti ada drill handle-nya. Kita juga dapat measuring tape, cutter, mounted stone 5 piece, mounted stone 5 piece. Apaan? Nanti kita lihat. Fisher 1 pak. Oh, kita dapat fisher. Concrete drill bit 5 piece. Kita dapat mata bor beton. Steel drill bit 5 piece. Kita dapat mata bor biasa. Udah deh, nggak usah baca. Kita langsung aja di unboxingnya. Oke. Lumayan juga. Nah, bawa aja. Kalau dari boxnya dia sistemnya koper ya. Jadi dia koper, dia menggunakan plastik yang lumayan tebal lah. Lumayan tebal dan lumayan kaku. Dia nggak yang slebeo gitu. Oke, kita langsung buka aja apa yang ada di dalamnya. Wow. Baru buka aja kita udah dikasih sajian ya. Ini adalah menu pertama, kita udah dapat, lu lihat. Nanti kita sebutin satu-satu. Di samping itu kita juga, nah ini yang pertama, udah pasti ya manual book sama kartu garansi, dan ini nggak perlu gua sebutin lagi harus bagaimana. Kalau cuman kartu garansi ini jelas kalian isi dua-duanya, kalian sobek, satunya kirim ke Huston, baru kalian bisa nanti klaim jika terjadi apa-apa. Oke, yang pertama kita dapat adalah sarung tangan, lumayan. Ya, dia sarung tangan terbuat dari katun ya bro, katun rajut namanya. Ini enak, kayaknya adem nih. Ini kita dapat satu sarung tangan. Selanjutnya kita dapat cutter, sudah termasuk mata cutternya.
Oke, selanjutnya kita juga dapat meteran. Kita dapat meteran kecil. Ini ukurannya 2 meter. Wow, kayaknya enak nih. Plebeo. Oke, kita selanjutnya dapat visor. Kita dapat visor dan skrupnya. Jadi ini visor sekaligus skrupnya. Jadi kalau kita mau bikin gantungan baju, kita bikin gantungan untuk di dapur, kita bisa pakai ini. Ya, kita bor pakai bor beton. Kita udah disediakan bor betonnya. Kita juga dapat pensil, bro. Ini pensil tukang nih. Ini pensil tukang nih. Lumayan lo dapet kan. Nggak jadi beli pensil deh gua. Ya, kita dapat 1 buah pensil. Nah, ini adalah mata bor untuk besi. Kita dapat 5. Ya, kita buka aja, bro. Kita dapat 5 dari ukuran berapa nih? Oh, ini dari ukuran 4 mili, 5, 6, 7, 8. Sampai dengan 8 mili kita dapat 5 buah untuk mata bor besi. Kita juga dapat 5 buah mata bor untuk kayu. 5 piece mata bor untuk beton. Kita juga mendapat 5 piece batu asah, namanya batu gerinda. Ini adalah batu gerinda yang kita bisa sambung di cak bornya. Ini biasanya dipakai sama para mekanik untuk tuning, membesarkan lubang venturi, lubang-lubang knalpot, lubang venturi di karburator, bisa menggunakan ini. Kita juga dapat 1 buah obeng. Ini adalah obeng minus. Di sini gua ngeliat ada obeng plusnya. Ya, lumayan loh. Ini kita kalau dihitung-hitung lumayan juga loh kita dapat. Oke, selanjutnya kita dapat handle. Ini adalah handle board, ya. Nanti kita pasang pada saat kita pengeboran tembok, biasanya kita membutuhkan handle ini untuk lebih stabilnya ya. Oke, kayaknya masih ada satu lagi. Kita juga dapat ini adalah carbon brush spare. Artinya apa? Yang di dalam sini sudah terpasang dan ini sudah siap jalan, dan kita sudah dapat spare-nya untuk carbon brush. Itu bagus banget ya. Nah, ini dia. Ini adalah hand drill. Yang bakal gue bahas sekarang adalah build quality. Kalau dari plastik ya nggak usah diragukan lagi. Produk Haston plastiknya semuanya solid dan termasuk kuat. Yang warna kuning ini adalah plastik ya. Dan yang warna hitam di belakang ini adalah karet. Jadi biar kita lebih nyaman ya. Ini cak bor depannya ini adalah chrome. Ini sudah di chrome. Jadi biasanya itu ada cak bor yang depannya sering berkarat, dan kalau di Haston ini sudah dilapisi sama chrome. Jadi ini nggak akan berkarat, ya bisa aja berkarat sih, tapi nggak dalam jangka waktu pendek. Nah, ini dia sudah chrome dan caknya ini ukuran 13 mili. Kita juga dapat ini nih, pengunci. Jadi pengunci atau kunci cak untuk melepas dan mengendorkan. Dan di sini sudah ada tempatnya, jadi ini akan selalu tersimpan di sini, dia tidak akan hilang. Oke, kalau untuk build quality, buat gua nggak ada yang bisa diragukan lagi. Haston dia plastiknya memang benar-benar tangguh ya. Kalau nggak percaya kalian bisa beli sendiri dan buktikan sendiri. Semua peralatannya Haston dia punya body yang sangat kokoh dan compact ya. Oke, selesai di build quality, kita akan cek di fitur. Yang pertama adalah fitur untuk merubah fungsi dari drill ke impact. Di sini ada tulisannya, ada gambarnya ya. Ini gambar mata bor dan ini gambarnya palu. Nah, kita tinggal rubah saja. Ini adalah tombol selektornya. Nah, ini untuk merubah kalian mau impact atau mau drill. Di sini kita rubah. Nah, di sini juga dia reversible. Artinya reversible itu apa sih? Dia berputar bolak-balik ya. Jadi ke kanan bisa, ke kiri bisa. Nah, ini adalah tombol reversible-nya. Jadi kita tekan ke kanan, berarti ini tombolnya normal, dia muter ke kanan. Kalau kirinya kita tekan, dia putar balik ke kiri. Nah, artinya apa? Bor ini ada 2 arah. Nah, selanjutnya kita ada fitur juga yang namanya pengatur kecepatan. Tapi pengatur kecepatannya bukan dari tombolnya ya, tapi pembatas tekan tombol. Jadi ini kalau kita ke kanan, clicky. Suaranya clicky, bro. Oke. Jadi kalau kita putar ke kanan, dia dalam. Artinya apa? Dia bisa full speed 2900. Cuman kalau kita putar ke kiri, kita akan ada pembatasan. Nah, ini akan lebih pendek atau lebih dangkal ya.
pada saat kita nekan. Artinya apa? Ini speednya mungkin kita dapat sepertiganya dari speed, tergantung lu settingnya. Kalau lu setting mau agak dalam lagi bisa, lu dalam lagi mentok bisa. Ini mentok, kita naikkan, tinggal variable speednya ada di sini. Jadi bukan variable speed ya, jadi dia pembatas kecepatan pada tombol. Gua rasa kalau dari fitur nggak banyak yang bisa diulas. Hampir semua handboard kalian sudah tahu fungsinya, apalagi impact ya. Ini adalah impact drill. Jadi sekarang yang bakal gua bahas nggak ada, bakal gua tes iya. Jadi kita bakal tes dia untuk beton, untuk besi, dan untuk tembok seperti apa. Kita langsung aja. Oke, jadi ini adalah plat besi ukuran 8 mili. Jadi saya akan membuat pilot hole. Jadi saya akan membuat lubang awal dulu menggunakan mata bor ukuran 6 mili. Setelah itu saya akan coba pengeboran maksimal di 13 mili karena ini adalah bor 13 mili. Untuk pengeboran besi saya biasanya speednya saya pakai agak pelan. Itu fungsinya agar mata bor lebih awet. Oke, setelah lubangnya kita berikan pendingin, kita berikan oli. Ini saya menggunakan Bromus cutting oil. Oke, saya ganti untuk ukuran mata bor di 13 mili. Oke sob, jadi lu udah lihat tadi untuk pengetesannya. Memang di kelas 500 watt, bor drill listrik ini dari Haston ini tenaganya emang cukup luar biasa. Tadi beberapa kali gua sempat kesangkut dan tangan gua hampir kepeluntir. Nah, itu kalian harus hati-hati sob. Gua ngertinya ya, kebanyakan yang gua beli sama bor listrik gua sebelumnya, itu dia punya daya hanya di 350 watt. Tapi untuk Haston ini dia 500 watt. Udah lu bisa bayangin ya tenaga yang dihasilkan. Nah makanya tadi gua sempat terjadi melintir, berhenti karena memang gua takut sendiri juga sih power yang segini gede. Nah secara fitur-fitur gua nggak ada masalah. Secara handling ya feel-nya dapet banget sih untuk sekelas bor listrik ya. Jadi build quality-nya pun udah nggak bisa diragukan lagi produknya dari Haston. Oke, sampai di sini review gua untuk bor listrik dari Haston dengan tipe ART 3075006. Nah, untuk kesimpulan gua worth it atau tidak, secara bor listrik ini worth it banget dengan daya 500 watt. Gua nggak ada komplain ya. Dan untuk kalian worth it atau tidak, itu gua serahin ke kalian masing-masing.
Yang jelas cukup di sini dulu review gua untuk bor listrik ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page gua. Gua John Arif dan di balik kamera ada Semi. Sampai jumpa.